terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 SMP tentang aritmatika sosial untuk halaman 128. Kita akan membahas soal nomor 41 sampai 50. Nomor 41, Pak Handoko menyimpan uang sebesar 400.000 di bank. Bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 18% per tahunnya. Besar bunga tabungan yang akan diterima Pak Handoko selama 1 tahun adalah 1 tahun itu setara dengan 12 bulan ya. Maka kita akan mencari bunga untuk 12 bulan. Di mana P-nya ini diganti dengan 18, kemudian N-nya diganti dengan 12. Dikalikan dengan uang yang disimpan. Uang yang disimpan awalnya adalah Rp400.000. Kita sederhanakan ya di sini. 12 dibagi 12 1. Kedua 0 ini bisa kita coret. 18 dikalikan 4.000 hasilnya adalah 72.000. Jadi bunga selama 1 tahun adalah 72.000. Jawabannya A. Nomor 42. Koperasi Makmur Sejahtera memberikan jasa 10% per tahun kepada para penabungnya. Pak Agus menabung uang sebesar Rp1.500.000. Jumlah jasa yang diterima Pak Agus pada bulan ke-8 adalah, maksud dari jumlah jasa itu adalah bunganya. Jadi kita akan mencari bunga untuk 8 bulan dengan skema P per 100 dikalikan N per 12 dikalikan tabungannya. P-nya itu 10%, kemudian N-nya di sini 8 ya. Berarti 10 per 100 dikalikan 8 per 12 dikalikan tabungannya adalah Rp1.500.000. Nolnya kita coret 2, kemudian 8 dengan 12 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 berarti di sini 2, di sini 3. Kemudian 15 dibagi 3, 5. 10 dikali 2 dikalikan 5.000 hasilnya adalah Rp100.000. Jawabannya A. Nomor 43. Pada awal tahun 2012, Pak Agus menyimpan uang sebesar Rp1.500.000 di koperasi. Koperasi itu memberikan jasa atau bunga tunggal sebesar 20% per tahun. Jumlah tabungan Pak Agus pada akhir bulan Oktober 2012 adalah, berarti di sini, ini bulan ke-10 ya, berarti ini P-nya. Kita akan mencari bunga untuk 10 bulan dengan cara P per 100 dikalikan N per 12 dikalikan tabungannya. P-nya kita ganti 21, kemudian N-nya kita ganti 10, tabungannya kita ganti Rp1.500.000. Kedua 0 ini bisa kita coret ya. Kemudian sama-sama dibagi 3. Berarti di sini 7, kemudian di sini 4. 7 dikalikan 10 70, kemudian dikalikan dengan 15.000, lalu dibagi 4, hasilnya adalah Rp262.500. Maka tabungan akhir dari Pak Agus adalah Rp1.500.000 ditambah dengan bunganya Rp262.500. Hasilnya adalah Rp1.762.500. Jawabannya C. Nomor 44. Bu Salmah menabung uang sebesar 2 juta di koperasi Sentosa selama 10 bulan. Jika bunga koperasi sebesar 12% per tahun, jumlah tabungan Bu Salmah adalah, berarti kita akan mencari bunganya dulu ya. P-nya kita ganti dengan 12, N-nya kita ganti dengan 10 bulan ya. 12 per 100 dikalikan 10 per 12 dikalikan tabungan awalnya, di sini 2 juta ya. Kedua 0 ini bisa kita coret, kemudian 12 dibagi 12 1, 10 dikalikan 20.000 hasilnya Rp200.000. Maka jumlah tabungan akhirnya adalah 2 juta ditambah Rp200.000 hasilnya Rp2.200.000. Jawabannya B. Nomor 45. Bu Aminah menyimpan uang di bank sebesar Rp600.000. Setelah 4 bulan, jumlah simpanan Bu Aminah menjadi Rp648.000. Suku bunga tunggal yang diberikan bank per tahunnya adalah, berarti kita akan mencari besar rupiah bunganya ya, dengan cara tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Tabungan akhirnya adalah Rp648.000 dikurangi Rp600.000. Berarti hasilnya adalah Rp48.000 untuk 4 bulan. Karena yang ditanyakan adalah per tahun, berarti 4 bulan ditambah 4 bulan ditambah 4 bulan ya. Berarti ada 3 periode, atau boleh langsung ya. Bunga per tahun sama dengan 48 dikalikan 3 agar menjadi 1 tahun ya. Maka hasilnya adalah Rp144.000 per tahunnya. Persentase bunga bisa diperoleh dengan cara besar rupiah bunganya
dibagi dengan tabungan awal dikalikan dengan 100%. Di sini bunganya kita dapatkan Rp144.000. Kemudian tabungan awalnya adalah Rp600.000 dikalikan 100%. Ketiga nol ini bisa kita coret, kemudian 2 nol ini bisa kita coret. 144 dibagi 6 hasilnya 24%. Jawabannya D. Nomor 46. Seorang nasabah memiliki tabungan awal Rp1.200.000. Setelah 10 bulan tabungannya menjadi Rp1.380.000. Bunga per tahunnya adalah, kita akan cari selisihnya dulu ya, tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Rp1.380.000 dikurangi Rp1.200.000, hasilnya adalah Rp180.000 untuk 10 bulan. Maka bunga per tahunnya bisa dicari dengan cara Rp180.000 dikalikan 12/10. Tinggal dicoret ya di sini nolnya, kemudian 18.000 dikalikan 12, hasilnya adalah Rp216.000. Ini bunga per tahunnya ya. Maka persentase bunganya bisa kita cari dengan cara besaran bunga dibagi dengan tabungan awal dikalikan 100%. Bunganya tadi Rp216.000, tabungan awalnya Rp1.200.000 dikalikan 100%. Ketiga nol ini bisa kita coret, kemudian 2 nol ini juga bisa kita coret. 216 dibagi 12 hasilnya adalah 18%. Jawabannya D. Nomor 47. Pak Amir menyimpan uang sebesar Rp750.000 di sebuah bank. Bank itu memberikan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Jika jumlah simpanan Pak Amir sekarang sebesar Rp810.000, lama Pak Amir menabung adalah, kita cari bunganya dulu ya. Tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Tabungan akhirnya 810.000, kemudian dikurangi dengan 750.000. Hasilnya adalah Rp60.000. Untuk mencari lama menabung, maka kita menggunakan konsep bunga sama dengan P/100 dikalikan N/12 dikalikan tabungan awalnya. Bunganya sudah kita dapatkan 60.000, kemudian persentasenya di sini 12% ya. P-nya kita ganti 12, N-nya tetap, dikalikan tabungan awalnya Rp750.000. 12 dibagi 12, 1. Kemudian kedua nol ini bisa kita coret. Kemudian kedua nol ini juga bisa kita coret. Sehingga yang sebelah kiri tinggal 600. Kemudian yang sebelah kanan tinggal N dikalikan 75. Maka untuk mencari N, caranya adalah 75 kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya. 600 dibagi 75 hasilnya adalah 8. Maka lama Pak Amir menabung adalah 8 bulan. Jawabannya B. Nomor 48. Seorang nasabah koperasi memiliki data tabungan sebagai berikut. Jika bunga simpanan koperasi sebesar 10% per tahun, nasabah itu menabung selama, yang pertama kita mencari bunganya dulu ya, dengan menggunakan skema tabungan akhir dikurangi tabungan awalnya. Tabungan akhirnya Rp3.150.000 dikurangi Rp2.800.000, hasilnya Rp350.000. Kita akan menggunakan skema bunga sama dengan P/100 dikalikan N/12 dikalikan tabungan awalnya. Bunganya kita masukkan ya, di sini Rp350.000. P-nya di sini 10, berarti 10/100. Kemudian N-nya yang akan kita cari, tabungan awalnya kita ganti Rp2.800.000. Kedua nol ini bisa kita coret. Ketiga nol ini juga bisa kita coret. Kemudian 1 nol ini bisa kita coret. Sehingga sebelah kiri tinggal 35. Sebelah kanan 28N/12. Nah 12 kalau kita pindah ke kiri menjadi perkalian ya. 35 dikalikan 12 nantinya. Yang sebelah kanan tinggal 28N. 35 dikalikan 12 hasilnya adalah 420. Maka N sama dengan 28 kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya. 420 dibagi 28 hasilnya adalah 15. Maka nasabah itu menabung selama 15 bulan. Jawabannya C. Nomor 49. Bu Fatona menyimpan sejumlah uang di bank. Bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 18% per tahun. Setelah menyimpan selama 8 bulan, jumlah simpanan Bu Fatona sebesar Rp1.992.000. Besar simpanan awal Bu Fatona adalah, untuk mencari simpanan awal atau tabungan awal, kita menggunakan konsep tabungan akhir dibagi dengan P/100 dikalikan N/12 ditambah dengan 1. Jangan lupa dikasih kurung ya. Kita masukkan yang diketahui. Tabungan akhirnya di sini Rp1.792.000.
P-nya di sini 18, N-nya di sini 8 ya. Jangan lupa ditambahi 1. Kita sederhanakan terlebih dahulu ya. 8 dengan 12 sama-sama dibagi 4, berarti di sini 2, di sini 3. Kemudian 18 dibagi 3 hasilnya 6. 6 dengan 100 kita sederhanakan ya di sini. Sama-sama dibagi 2, berarti di sini 3, di sini 50. Kemudian 2 dengan 50 sama-sama dibagi 2, berarti di sini 1, di sini 25. Sehingga yang di dalam kurung tinggal 3 per 25 ditambah dengan 1. 3 per 25 kalau ditambah 1 dengan cara disamakan penyebut menjadi 28 per 25. Kemudian kita ubah menjadi perkalian ya. Maka 25-nya nanti akan pindah ke atas, 28-nya pindah ke bawah. 1.792.000 dikalikan 25 dibagi dengan 28, hasilnya adalah Rp1.600.000. Jawabannya B. Nomor 50, Pak Herianto meminjam uang 6 juta di Koperasi Sukses Raharja dengan lama pinjamannya 10 bulan. Jika bunga pinjaman 12% per tahun, besar angsuran per bulannya adalah, kita akan mencari bunga untuk durasi 10 bulan ya. P-nya di sini kita ganti 12, N-nya di sini kita ganti 10 bulan ya. Kemudian pinjamannya 6 juta rupiah. 12 dibagi 12, 1. Kedua 0 ini bisa kita coret. 10 dikalikan 60.000 hasilnya adalah Rp600.000. Ini bunganya ya. Maka total pinjamannya yang harus dikembalikan adalah 6 juta ditambah Rp600.000. Hasilnya adalah Rp6.600.000. Cicilan atau angsuran tiap bulannya bisa dicari dengan skema Rp6.600.000 dibagi 10, hasilnya adalah Rp660.000. Jadi jawabannya A. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan video sampai nomor 50. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.